Ini adalah suatu gambaran bagi kita semua. Karena ketika kita taat, ada tantangan yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, bagaimana supaya hidup kita tetap taat di kondisi yang sulit ini, tetap setia, taat dan taat kepada Tuhan, sekalipun itu tidak mengenakan bagi kita. Boleh next? Saudara-saudara, ada beberapa bagian yang memungkinkan kenapa kita taat kepada Tuhan. Bagaimana supaya hidup kita tetap taat dan bukan suatu beban. Bukan suatu beban. Next. Saudara-saudara, kita akan buka Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ya, nggak usah dibuka Alkitabnya, sudah ada di layar saudara. Saya akan membacakan untuk kita semua. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, bagaimana supaya hidup kita tetap di dalam ketaatan? Kita harus menyadari, di sini jelas dikatakan oleh Rasul Paulus, untuk kita hidup di dalam ketaatan, kita harus mengerti bahwa ketaatan itu adalah sarana kita untuk memuliakan Tuhan. Sarana kita untuk memuliakan Tuhan. Saudara, bukankah di zaman sekarang ini kita begitu sulit untuk taat, bukan? Ya, sulit. Tetapi tidak ada cara lain. Kita harus taat. Karena itu menjadi sarana. Menjadi sesuatu yang memungkinkan untuk kita hidup memuliakan Tuhan di akhir zaman ini. Ya. Kalau kita melihat konteksnya saudara, Roma pasal 12 sampai 16 itu berbicara mengenai gaya hidup sebagai orang Kristen. Rasul Paulus mengatakan begini, saya mengajak kita untuk melihat kembali latar belakang apa yang terjadi di Roma pada saat itu. Kenapa firman Tuhan ini datang kepada orang-orang Roma, orang-orang percaya? Karena ada persoalan yang terjadi dalam kehidupan jemaat pada saat itu, saudara. Ya, jemaat-jemaat di Roma mengalami yang namanya tekanan. Mereka harus hidup tampil beda di tengah-tengah orang-orang dunia. Sehingga Rasul Paulus mengatakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Supaya hidupmu itu loh memuliakan Allah. Makanya dibilang oleh karena kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Artinya adalah ada dasarnya kenapa kita memuliakan Tuhan. Karena kita telah mengalami kemurahan Allah itu. Dia datang dari tahta yang mulia, dari tempat yang luar biasa ke tempat yang hina, mencari saya dan saudara. Menyatakan kemurahannya, belas kasihannya, supaya saya dan saudara semua diselamatkan. Yang sudah yakin diselamatkan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Iya, kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita telah mengalami anugerah keselamatan itu. Saudara-saudara, ini yang membuat kita, kenapa kita harus hidup di dalam ketaatan? Karena ingat, karena ketaatan itu sebagai sarana untuk kita hidup memuliakan Tuhan. Ya. Kalau terjemahan aslinya lebih jelas saudara, dikatakan Rasul Paulus di sana mendesak, mendorong, ya, mempersembahkan itu dalam arti tubuh kita ini, kita persembahkan, kita mempresentasikan di hadapan Allah sebagai wujud karena kita telah diselamatkan. Ini hal yang sangat luar biasa saudara. Makanya Roma pasal 6 ayat yang ke-11
Saya membacakan untuk kita. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, ketaatan itu sarana untuk kita hidup memuliakan Tuhan. Tidak ada cara lain. Karena kita telah mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa itu. Sudah sewajarnya kita memuliakan Tuhan.